Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Siada Patadungan dengan NIM 200 204 602 022 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henggar Pasca Prasetya dengan NIM 2002 04 60 2019 dengan prodi Teknik Elektro. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang medan listrik. Pertama yaitu pengertian medan listrik. Medan listrik adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Medan listrik dapat digambarkan sebagai garis gaya atau garis medan. Medan listrik satuannya NC atau dibaca Newton Coulomb. Rumus medan listrik yaitu sebagai berikut. E sama dengan K Q per R pangkat 2, di mana E medan listrik dengan satuan N per C, K tetapan Coulomb yaitu 9 kali 10 per 9 dengan satuan M pangkat 2, Q muatan listrik atau C, R jarak titik kemuatan dengan satuan M. Bagian pertama, medan muatan garis. Medan listrik akibat muatan garis yang terletak di sumbu set dengan rumus sebagai berikut. PL sama dengan rapatan muatan persatuan muatan panjang C per M. Medan listrik akibat muatan garis yang terletak sembarang dengan rumus sebagai berikut. R adalah vektor yang panjangnya adalah jarak terdekat dari muatan garis ke titik P yang hendak dihitung medan listrik, atau R tegak lurus pada arah dari muatan garis. Contoh soal sebagai berikut. Hitunglah medan listrik E di titik P 5, 6, 1 akibat muatan garis PL sama dengan 30 N C per M yang terletak pada perpotongan antara bidang Y3 dan Z5 dengan penyelesaian sebagai berikut. Bagian kedua, medan muatan bidang. Medan listrik akibat muatan bidang dengan rumus sebagai berikut. PS sama dengan rapatan muatan persatuan luas CM per M2. AM adalah vektor suatu satuan arah tegak lurus dari muatan bidang ke titik yang hendak dihitung medan listrik. Contoh soal. Sebuah muatan bidang PS sebesar 2 NC per M2 terletak pada bidang X sama dengan 3. Sebuah muatan garis PL sebesar 20 NC per M terletak pada X sama dengan 1 M Z4. Tentukan arah medan listrik di titik P 4, 5, 6. Penjelasan sebagai berikut. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang garis medan. Pengertian dan konsep medan listrik. Pasti kamu langsung berpikir daerah atau area yang ada listrik-listriknya. Mudah banget deh ketebak pemikiran kamu. Gak salah juga sih, tapi lebih tepatnya medan listrik itu daerah area ruang di sekitar muatan listrik, baik itu muatan positif dalam kurung proton maupun muatan negatif dalam kurung elektron yang masih dipengaruhi gaya listrik.
kita pindah ke sifat-sifat medan listrik. Yang pertama, arah garisnya akan keluar dari muatan positif dan akan masuk ke dalam muatan negatif. Dan poin kedua, garis-garis tidak boleh saling berpotongan. Poin ketiga, semakin banyak garisnya, maka semakin kuat pula medan listriknya. Keempat, kita akan menjelaskan sketsa medan. Sketsa medan untuk estimasi kapasitansi. Dengan metode ini, kita hanya membutuhkan alat bantu berupa pensil dan kertas. Selain ekonomis, metode ini dapat memberikan ketepatan yang cukup memadai jika digunakan secara terampil dan seksama. Tingkat ketepatan yang lumayan baik, dalam kurung, selisih 5 hingga 10%. Dan nilai kapasitansi sebenarnya dapat dicapai oleh seorang pemula yang sekadar mengikuti langkah-langkah dasar. Teknik yang akan diuraikan di sini hanya dapat diterapkan pada medan-medan yang tidak memiliki variasi atau tidak berubah pada arah normal terhadap bidang sketsa. Keterangan, sketsa permukaan ekipotensial di antara dua buah permukaan konduktor inkremen nilai potensial yang bersebelahan adalah sama B. Sebuah flux digambarkan dari A ke A dan flux kedua dari B ke B. Di dalam sketsa ini kita mengasumsikan adanya sebuah medium dielektrikum homogen. Selisih potensial tetap antara permukaan ekipotensial yang bersebelahan dan jumlah flux yang sama di dalam setiap tabung. Memenuhi kondisi ini, maka persamaan di atas memperlihatkan bahwa argumentasi yang serupa dapat pula diberikan untuk setiap titik di dalam sketsa. Dan hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa sebuah nilai perbandingan yang konstan harus ada antar jarak antar garis gaya sebagaimana terukur pada satu garis gaya yang sama.